الله باب الوصول إلى الله ومفتاح الدخول إلى حضرة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل حضرة ربه من أحبابه وعلينا ونهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أول ما نقوله لكم أن نبارك لنا ولكم لأنفسنا بعودة المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من مجالس البركة. آمين. من مجالس الخير ومن مجالس دفع البلاء إن شاء الله. آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan semoga Allah tetap memberikan salawat dan salam dan keberkahan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan semua orang yang selalu bertahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, pertama kalimat yang saya ucapkan kepada kalian semua, kepada panjenengan semua, yaitu saya mengucapkan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kalian juga mendapatkan keberkahan atas dibukanya majlis Jalsatul Isnain ini kembali setelah diliburkan beberapa bulan yang lalu, dan semoga pembukaan majelis ini juga menjadi sebab dibukanya pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adanya majelis ini semoga menjadi sebab dihilangkannya bala, baik itu merupakan virus atau lain-lainnya, dan semua daripada bala-bala atau siksa yang diturunkan oleh Allah mungkin beberapa bulan yang lalu. وكذلك نحن الآن في شهر ذو القعدة، وهو الشهر الثاني من شهور الحج المباركة، ومن الأشهر الحرم التي جعل الله فيها خصوصية ما توجد في غيرها من الشهور. Dan seperti itu juga yang saya harus sampaikan kepada panjenengan semua, ketahuilah bahwasanya bulan sekarang ini yaitu adalah bulan yang sangat mulia, yaitu dinamakan bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah merupakan bulan kedua daripada bulan-bulan yang di situ dilakukannya bulan haji, dan bulan Dzulqa'dah yaitu adalah bulan yang sangat mulia. وكما أن ذو القعدة شهر مناسبة عامة لكونه من أشهر الحج، فهو شهر مناسبة خاصة، وهي ذكرى حولية ووفاة سيدنا الإمام الحداد صاحب هذا الكتاب الذي نحن وإياكم نقرأ فيه منذ سنوات. Bagaimana di dalam bulan Dzulqa'dah ini, yaitu adalah bulan yang sangat mulia, dilakukanlah dan disyaratkanlah daripada yang namanya haji, yaitu menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di dalam bulan Dzulqa'dah ini biasanya didirikan atau dikenang atas kewafatannya Al-Habib Abdullah, yaitu yang mengarang kitab Ratib yang dinamakan Ratibul Haddad, dan juga kita telah membaca daripada kitab-kitabnya beliau, salah satunya adalah Nasihat Diniyah. Kita telah membacanya beberapa tahun. الإمام الحداد توفاه الله تعالى في تاريخ 7 من ذو القعدة سنة 1132 هجرية. Al-Imam Haddad yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulqa'dah, yaitu pada tanggal 7 daripada bulan Dzulqa'dah, dan di tahun 1132 tahun Hijriah. وبقي سر دعوته إلى الله سر إخلاصه ممتد، حتى أننا الآن في هذا المكان بيننا وبين الإمام الحداد مسافات طويلة في الزمان وفي المكان، ولكننا نقرأ كلام الإمام الحداد ونستفيد من كلام الإمام الحداد ونقرأ راتب الإمام الحداد، نذكر الإمام الحداد. هذا سر من أسرار الإخلاص، وسر من أسرار الصدق، وسر من أسرار حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى لبقاء النفع. Akan tetapi meskipun Imam Al-Haddad telah wafat beberapa tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun beliau sudah wafat meninggalkan dunia ini, akan tetapi beliau seakan-akan masih ada di tengah-tengah kita. Adanya ajaran beliau tetap kita lakukan, tetap kita selalu pelajari siang dan malam. Dan meskipun Imam Al-Haddad telah wafat, tetap kebaikannya beliau tetap mengalir dan kita tetap selalu pelajari, yaitu di antaranya kita selalu membaca ratibnya yang dinamakan
kita selalu membaca daripada kitab-kitabnya Imam Haddad, dan juga bukan cuma itu, kita selalu mengenang adanya Imam Haddad, selalu mengingat kepada beliau yang adalah imam, karena beliau mempunyai keikhlasan yang sangat kuat. Manfaat yang dan kebaikan yang selalu kita pelajari sekarang ini, yaitu salah satu daripada asirnya Imam Haddad yang selalu iqbal, yang selalu menghadap kepada Allah dan selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ولأنه قطب الدعوة والإرشاد دائما إذا قرأ كلامه جاء مناسب للحال وللزمان وللمكان ولما الناس يحتاجون إليه. Imam Al-Haddad yaitu dikatakan kutubid dakwah wal irsyad, yaitu adalah penguatnya dakwah dan irsyad, yaitu menunjukkan umat manusia. Oleh karena itu, kalau kita membaca kepada kalam-kalamnya atau kitab-kitabnya Imam Al-Haddad, maka kalam yang kita baca daripada kitabnya beliau atau daripada kalamnya beliau yaitu munasib, yaitu pantas, seakan-akan itu cocok dengan keadaan kita dan di zaman manapun itu, katanya beliau. نقل لنا هنا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Imam Al-Haddad dalam kitabnya yang kita baca sekarang ini, yaitu beliau menukil daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سأل الصحابة أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ Yaitu dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah semua kalian itu suka, senang, ridho untuk dimasukkan ke dalam surga Allah? Lalu sahabat pun menjawabnya, beliau mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu itu Rasulullah. قال لهم قصروا في الأمل. قصر في الأمل، لا تعتقد أنك تعيش في الدنيا كأنك ما تموت. Kalau kalian betul-betul suka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah, maka katanya Nabi Muhammad, qasirul amal, maka hendaknya kalian itu memperpendek amal kalian, keinginan kalian, jangan mengira kalian itu akan hidup selama-lamanya, kata baginda. وثبتوا آجالكم بين أبصاركم، اجعل الموت حتى أمام عينك ونصب عينك، لأنه ما في معذرة من الموت. كبير صغير غني فقير أيا كان مستواك في الحياة، حتى الأنبياء والمرسلين المقربين من الله كلهم ماتوا ودفنوهم في التراب، ما يبقى على الأرض وفي الحياة إلا وجه الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت. Dan juga kalau kalian betul-betul ingin, sungguhan kalian ingin dimasukkan dalam surga Allah, fasilu ajalakum baina absarikum, maka tetapkanlah atau taruhlah ajal kalian di hadapan mata kalian. Seringlah kalian mengatakan, ini ajal, udah hampir ajal, udah hampir ajal. Artinya disuruh jangan terlalu banyak yang namanya aman, pengangan-angan, yaitu harapan untuk selalu hidup di bumi ini. Maka katanya beliau tadi, yaitu tidak ada di muka bumi ini, yaitu satu makhluk atau umat manusia, melainkan orang tersebut akan mendapatkan yang namanya ajal, akan mendapatkan yang namanya kematian. Baik itu orangnya besar ataupun kecil, fakir ataupun kaya, semuanya akan mendapatkan kematian. Pasti akan tiba apabila sudah tiba waktunya. Maka kata beliau, jangankan cuma kalian, jangan kita yang mendapatkan kematian yang yang namanya ajal, meskipun daripada para nabi, meskipun daripada para utusan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua telah wafat dan mereka semua sudah tidak ada, sudah meninggalkan daripada dunia ini. Maka katanya beliau tadi di sini, selalulah taruh di hadapan mata kita yang namanya ajal, yaitu kita selalu merasakan bahwasanya kematian kita telah dekat. واستحيوا من الله حق الحياة. Dan malulah kalian semua terhadap Allah dengan hakikatnya haya, dengan sesungguhnya haya, yaitu malu kepada Allah. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر الموت. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, perbanyaklah wahai kalian untuk selalu menyebut daripada yang namanya kematian. فإنه يمحص القلوب. Karena sesungguhnya memperbanyak menyebut, mengingat kematian itu bisa membersihkan dosa-dosa kalian yang telah lakukan. Dan memperbanyak daripada menyebut kematian, menyebut ajal tersebut, yaitu bisa membuat kalian yaitu zuhud di dalam dunia. Sayyidatina Aisyah sa'alat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad, hal yuhsyar ma'a syuhada ahad ghairun?
Dan Aisyah bertanya kepada Nabi, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah ada seseorang yang bukan orang mati syahid itu juga dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid? قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. Lalu Nabi Muhammad menjawabnya, ya wahai Aisyah, pasti meskipun bukan golongannya orang yang mati syahid, dia enggak terbunuh di dalam keadaan syahid, akan tapi orang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang menyebut kematian atau menyebut adanya ajal, yaitu dalam satu hari sebanyak 20 kali. من منا يذكر الموت كل يوم 20 مرة؟ Coba renungkan siapa di antara kita yang selalu menyebut dekatnya kematian di setiap harinya sebanyak 20 kali. ولا حتى 10 مرات. Bahkan kalau kita pikir-pikir, kita tidak mengingat adanya dekatnya kematian tersebut meskipun 10 kali kita tidak mengingatnya. يمكن ولا حتى مرة واحدة. Bahkan katanya beliau, itu kalau ada orang menyebut akan dekatnya kematian satu kali aja, itu adalah orang yang beruntung. ذكر الموت هذا مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر الموت فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ما ذكر في قليل إلا كثره. إذا عندك دنيا قليلة تذكر انك ما تموت تقول هذا كثير يكفي، والعكس إذا قلت ما يكفي تفكر في الموت تقول هذا قليل ما يساوي شيء أمام الموت. Katanya beliau memperbanyak daripada menyebut dekatnya kematian kita, yaitu adalah sangat penting sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum ma dzukira fi qalilin afi kathirin illa qadara." Karena sesungguhnya adanya selalu menyebut kematian tidaklah disebut oleh orang yang memperbanyak daripada kathirin, daripada kemaksiatan oleh Allah, illa qalalah, melainkan pekerjaan maksiatnya akan bisa dikurangi olehnya karena selalu mengingat yang namanya kematian. Umatukiru fi qalilin, dan tidak disebut adanya menyebut kematian itu oleh orang yang amal ibadahnya sedikit, illa katharah, melainkan amal tersebut atau melainkan selalu menyebut kematian itu bisa memperbanyak amal ibadahnya seorang. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bukan 1-2 kali yang mengingatkan dan selalu menasihati kita untuk selalu memperbanyak daripada yang namanya menyebut kematian. ما نريدكم تفزعون وتخافون، لكن هذا حالنا اليوم. لذلك لما جاءت الأمراض هذه قالوا اندمج هذا الموت وفزع، خرجوا الناس وهربوا وأغلقوا بيوتهم ما عاد يخرجون، وكأن الموت هذا ما بيصيبنا. ما في موت إلا بكورونا بس، ما يموتون الناس بجيران. بكورونا بغير كورونا، مرض من الله بدون مرض. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تنظر الإنسان واحد مريض مش ماذا بيموت، واحد صغير في جانبه يموت وذا بخير، يجلس 10 سنين و 20 سنة. كما ما قالوا في واحد، قالوا له الأطباء شوف أنت خلاص يمكن شهر أو شهرين تموت، عندك مرض كبير. هو يحكي عن نفسه قال مرت 10 سنين كلهم الأطباء اللي كلمونا ماتوا، قال أنا الوحيد بقيت، لأن هذا تقديمه وتأخير من الله تعالى. Nah, saya menceritakan dan menyebut tentang hadisnya Nabi Muhammad yang selalu mengingat kematian. Ini tujuan saya bukan menakut-nakuti kalian dengan semua, enggak. Memang saya ingin mengatakan sesuai apa yang dialami oleh kita. Kalau kita renungkan, kalau kita ingat-ingat tentang adanya kemarin virus corona itu, baru-barunya datangnya bala tersebut, mereka semuanya itu merasa ketakutan, lari semua daripada perkumpulan-perkumpulan, sehingga rumah-rumah kalian ditutup dengan rapat dan tidak keluar rumah sama sekali. Seakan-akan katanya beliau enggak ada yang namanya kematian itu kecuali disebabkan corona. Nah, maka katanya beliau, ingatlah orang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian, baik dengan corona ataupun dengan selain corona. Masih banyak sebab-sebab kematian meskipun bukan gara-gara corona, katanya beliau. Meskipun kita telah menyatakan yang namanya corona sudah habis, sudah bersih, pasti yang namanya kematian tetap akan tiba kepada kita, katanya beliau. Nah, maka katanya beliau, kam min sahihin, banyak daripada orang yang sehat, saking mudah mendapatkan takdir, semua mendapatkan takdir dari Allah. Maka beliau mengatakan banyak daripada orang yang sehat, yaitu mati dalam keadaan seketika. Wa kam min sahihin asyad, dan juga banyak daripada orang
yang sakit, yang udah kena penyakit atau udah nggak sehat lagi, akan tetapi masih dikasih hidup oleh Allah selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena masih takdirnya Allah belum tiba di saat dia sakit. Maka katanya beliau tadi, beliau bercerita ada seseorang yang udah sakit, dan yang menceritakan cerita ini beliau mendengar daripada orang yang sakit ini. Orang yang sakit mengatakan, banyak daripada atibba, banyak daripada dokter-dokter yang telah memvonis aku bahwasanya kehidupan aku atau umur aku tidak lama lagi, mungkin cuma sekitar 1 bulan 2 bulan katanya, kebanyakan dokter. Akan tetapi sekarang saya di saat ini, katanya orang yang sakit ini, saya telah hidup selama 10 tahun setelah divonisnya oleh dokter-dokter, dan ketahuilah dokter yang vonis saya itu telah mati terlebih dahulu sebelum saya. وهذا الكلام لا يعني أن نعمل الوقاية، لا. الغسيل يدك تنظف، وإذا لزم أن تعمل كمامة اعمل كمامة، وإذا لزم أن لا تخالط الناس لا تخالط الناس. هذا الوقاية عندنا في الدين جزء من العلاج. قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هو معنى الكلام أنك ما تحترس، لا تحترس، أنت مؤمن مسلم، لكن ثق واعلم أن الموت لابد منه، ولقاء الله سبحانه وتعالى لابد منه. وإذا جاءت هذه الأسباب من الأمراض والمصائب والكوارث أيا كان نوعها، أنواع البلاء كثير في العالم، أي نوع يجيك من هذا يملأ قلبك يقين وشوق إلى الله. إذا جاء موت يجي وأنا مؤمن بالله، وإذا عشت في الحياة أعيش وأنا مؤمن بالله، كما قال في الحديث، قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. اشتغل واعمل وتزوج وابن بيوت واعمل الأسباب، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال لك مستعد للموت مستعد للحياة، لأن الإسلام والارتباط بالحق تبارك وتعالى يعطيك ميزان وخط. تعمل للدنيا بمقدارها وتعمل للآخرة بمقدارها. قال سيدنا الإمام علي الدنيا والآخرة مثل الضرتان، مثل المتزوج زوجتين، إذا فرحت واحدة ثانية تسعى لها. تزيد الدنيا الآخرة تبص عليك، تزيد الآخرة تبص عليك الدنيا. هكذا شأن الدنيا والآخرة. فأقم الميزان بين الدنيا والآخرة بما يحبه الله تعالى منك. Dan katanya beliau, saya menyampaikan perkataan seperti ini bukan saya menyuruh kepada penjaringan-penjaringan semua untuk tidak untuk tidak menyediakan yang namanya iqamatul asbab, yaitu kita tidak waspada. Maka katanya beliau, tetap kita meskipun ada apapun, meskipun ada corona, yaitu tetap kita yang namanya waspada. Kalau perlu memakai masker, pakailah masker. Kalau perlu tidak berkumpul dengan orang-orang di keramaian, hindarilah, katanya beliau. Tetap waspada, tetap yang namanya membutuhkan yang namanya asbab. Bukan kita udah pasrah, ya kalau udah kena biar kena, bukan seperti itu. Ini salah satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah lemparkan diri kalian kepada yang namanya kebinasaan. Artinya disuruh jaga badan kita, disuruh jaga kita, jiwa kita, disuruh jaga keluarga kita daripada mara bahaya. Nah, intinya gimana? Kita tetap melakukan yang namanya wiqayah, penjagaan terhadap diri kita, terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Akan tetapi kita bukan gara-gara corona atau bukan gara-gara apapun itu kita jadi putus asa. Artinya atau enggak putus asa atau gimana lah kata-katanya beliau. Intinya yang beliau sampaikan yaitu tetap mempunyai dua hal. Artinya hal yang pertama, harus menjaga dalam masa hidup kita di dunia kita apa yang kita akan alami, dan yang nomor dua yaitu selalu bersedia diri untuk menghadapi yang namanya kematian, yang namanya maut. Katanya beliau, bukan gara-gara dunia kita meninggalkan akhirat, dan juga bukan gara-gara akhirat juga kita telah meninggalkannya daripada yang namanya dunia, sehingga tidak menghiraukan diri kita karena selalu sibuk dengan amal akhirat. Itu salah juga. Intinya di mana? Kerjakanlah daripada kerjaan-kerjaan dunia dengan seharusnya yang kita harus kerjakan, dan kerjakan juga daripada pekerjaan-pekerjaan akhirat yang seharusnya juga kita diperintahkan untuk mengerjakannya dan diperintahkan untuk bersedia daripada menghadapi akhirat. Oleh karena itu baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Kerjakanlah untuk dunia kalian seakan-akan kalian itu
akan hidup selama-lamanya. Artinya dimana disuruh giat oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk bekerja dalam masalah daripada permasalahan-permasalahan dunia. Artinya disuruh bekerja, disuruh makan, disuruh disuruh menikah dan disuruh lain-lainnya, bangun daripada berumah itu nggak apa-apa katanya beliau. Akan tapi juga jangan lupa gara-gara mengerjakan bekerja dunia itu hingga kalian lalai akan keadaan atau kehidupan yang akhirat. Ada hadis lanjutannya masih Nabi Muhammad katakan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, dan kerjakanlah daripada akhirat kalian. Kalian bekerja untuk menyempurnakan akhirat kalian, kerjakan dengan semampu kalian, dengan sekuat kalian, dengan sungguh-sungguh kalian. Ka'annaka tamutu gadan, saking sungguhnya kalian masih mempunyai keyakinan bahwasanya kalian seakan-akan akan meninggal keesokan harinya. Katanya hadis baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita bekerja untuk dunia, menjaga dan membentengi diri kita dan semua orang yang ada di sekitar kita, itu juga tidak melalaikan daripada akhirat kita. Sebaliknya, mengerjakan pekerjaan akhirat tidak menyebabkan kita melalaikan pekerjaan-pekerjaan yang di dunia. Makanya Imam Ali beliau mengatakan, kehidupan orang yang selalu menyibukkan di antara akhirat dan dunia, kebanyakan orang yang lalai, yaitu ibaratkan dengan orang yang mempunyai 2 istri. Gimana kalau mempunyai 2 istri? Kalau dia menyenangkan, membahagiakan istri yang satunya, pasti istri yang satunya akan marah. Dan kalau menyenangkan yang satunya, pasti istri yang satunya akan marah. Seperti itu juga kalau kebanyakan orang yang lalai menginginkan tentang akhirat dan dunia. Kalau bekerja di dunia, akhirnya bahkan sampai ditinggalkan. Dan kalau mengerjakan akhiratnya, bahkan dunia sampai ditinggalkan. Itu pekerjaannya sebagian orang yang lalai terhadap hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah barakat hadhihi al-laila yaktubu Allah lana wa lakum tul al-a'mar fi 'afiyah. Insyaallah semoga Allah taala berkehendak dengan berkatnya yang seperti ini, dengan berkatnya malam ini, semoga Allah taala telah mencatat, telah menakdir bagi kita semua sehingga kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam keadaan afiat. Wa yahfazna wa iyyakum fi buyutina wa ala hadhihi al-qura wa hadhihi al-bilad Tunisia 'amman من جميع الأمراض والأسقام والبليات كلها إن شاء الله ما ظهر منها وما بطن. Dan semoga Allah selalu menjaga kita, selalu membentengi kita dan semua keluarga-keluarga kita, dan juga panjenengan-panjenengan semua, dan semua adanya rumah-rumah yang ada di sekitar kita, dan desa-desa dan desa kita dan sekitarnya desa kita, dan secara keseluruhan yaitu adanya penduduk Indonesia, yaitu semoga diselamatkan oleh Allah daripada yang namanya mara bahaya, daripada yang namanya bala, daripada yang namanya penyakit, dan semua semoga dibebaskan daripada bermacam itu. وكثير من الإخوان كانوا يسألون متى تعود الجلسة، متى ترجع الجلسة. نحن انتظرنا حتى رأينا الأمور إن شاء الله أنها طيبة وإلى خير، فعادت الجلسة. لله الحمد والمنة، والحمد لله الذي جعل في قلوبنا وقلوبكم الشوق إلى مثل هذا المجلس الذي نذكر الله فيه ونتعلم علم رسول الله فيه. هذه نعمة بحد ذاتها، الحمد لله على ذلك. Mulai kemarin banyak daripada saudara-saudara kita yang selalu melazimi untuk menghadiri Jalsatul Isnain, yaitu banyak daripada mereka semua bertanya-tanya kepadaku atau bertanya kepadaku, kapan akan dimulai kembali yang namanya Jalsatul Isnain, bertanya seperti itu. Maka saya kemarin menjawab kepada yang bertanya, insyaallah kalau udah keadaan udah enak, udah gak gelisah lagi dengan adanya virus corona, insyaallah adanya jalsa akan dibuka kembali. Nah, maka yang beliau sampaikan, yang saya ingin sampaikan katanya beliau, yaitu bukan tentang bertanya-nya itu, akan tapi yang saya sampaikan yaitu masih ada atau masih banyak orang yang semangat untuk menghadiri daripada majlis, daripada jalsa yang semacam jalsatul isnain seperti ini. Walillah. ويجب أن تعرفوا شيء مهم. Dan wajib panjenengan semua harus mengetahui tentang satu hal yang sangat penting. الفقير بنفسه أو مع الطلاب ما نقدر نعمل شيء، لكن هناك من كان معنا وساعدنا إلى أن يرجع هذا المجلس ويرجع هذا الرباط. Yang panjenengan harus ketahui adanya jalsa ini yaitu bukan gara-gara siapa, akan tapi berkat daripada kalian semua. Kalau saya pribadi, bahkan semua santri yang ada di sini, yaitu tidak mampu untuk mengembalikan dimulainya jalsa kembali, kecuali
dengan adanya bantuan daripada orang-orang yang sekitar kita yang selalu mendukung kita untuk mengembalikan Jalsatul Isnain ini kembali. أولهم الحمد الحسن جزاه الله عنا وعن المسجد بفضل خير وجزاء. Yang pertama kali orang yang selalu membimbing kita dan selalu membantu kita yaitu adalah Pak Kasnam. Semoga beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak membantu masjid dan juga banyak membantu pondok. وكل ما ذكرنا الله اليوم له نصيب من ذلك لأنه سبب في إعادة الجلسة وترتيبها. Semua yang saya sampaikan dan semua yang panjenengan semua udah dengar daripada perkataan daripada ilmu-ilmu, semuanya Pak Kasnam itu akan mendapatkan pahala itu juga, karena kalau bukan berkatnya beliau dan berkatnya orang-orang yang lain tidak akan kembali perkumpulan yang semacam ini dan tidak akan kembali mempelajari ilmu yang seperti ini. Nabi Muhammad SAW علمنا أن نشهد بالإيمان. قال من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. نحن نشهد أنه يعتاد المسجد ويواظب على الجماعة. هذا الكلام ما أقوله لأجل المدح لكن أقوله لأجل الحق، لأنه لا يشهد الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, oleh karena itu saya menganggapnya bahwasanya Pak Kasnam ini yaitu mempunyai iman yang sangat kuat. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian melihat seseorang yaitu ya'tadul masjid, selalu menghadiri daripada masjid, selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, anggaplah bahwasanya orang tersebut sungguh telah mempunyai keimanan yang sesungguhnya, kata baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan perkataan seperti ini bukan saya sok-sokan dalam memuji, bukan saya berlebihan dalam memuji Pak Kasnam, enggak. Memang keadaannya beliau seperti itu setiap hari dan setiap malamnya seperti itu. Maka saya mengatakan kalau bahwasanya beliau itu mempunyai keimanan, katanya beliau. Maka juga oleh Nabi Muhammad disabdakan, la ya'riful fadl li ahli al-fadl illa ahlul fadl. Tidaklah mengetahui akan satu kelebihan yang dimiliki orang-orang yang ahli al-fadl, ahli memiliki kelebihan, illa ahlul fadl, kecuali orang yang juga dirinya itu adalah sebagian daripada orang yang ahlul fadl. كذلك كل من ساعدنا في الترتيب من رئيس القرية ومن المسؤولين ومن أصحاب المستشفى الطبي، كل من كان سبب في إعادة الخير نسأل الله، حتى لو ما نعرف أسمائهم أو ما أحفظها، لكن نسأل الله يجزي كل واحد منهم أبرك الجزاء وأعظم الجزاء، ونشكرهم بالنيابة عنهم، بالنيابة عن المسجد والرباط والحاضرين في الجلسة كلهم نشكرهم هؤلاء في أنهم ساعدونا في إعادة الترتيب، جزاهم الله خير الجزاء. Dan seperti itu juga saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang selalu membantu kita di sini akan kembalinya pondok dan akan kembalinya juga ditegakkannya yang namanya Jalsatul Isnain, yaitu baik itu kepada Bapak Kepala Desa atau kepada suster atau dokter-dokter daripada yang mengurus kesehatan dan selalu menjaga akan keamanan pondok dan masjid ini, yaitu saya berterima kasih banyak kepada beliau-beliau semua. Baik saya mengenal dia ataupun saya tidak mengenalnya, baik saya menyebut namanya atau saya tidak menyebut namanya, yang penting orang yang membantu kita dalam segi apapun itu semoga dibalas dengan balasan yang sangat istimewa dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat berkah, katanya beliau. كذلك الفقير ممكن أول مجلس اثنين بعد حوالي 6 أشهر منذ العادة حضروا معكم. أحب أن أشكر كل من كان يعني وقف معنا وساندنا أو زارنا أو دعا لنا أو قام كثير من أهل هذه القرية ومن غيرها من القرى، سواء الذين زارونا في المستشفى أو الذين تفضلونا أو الذين أعانونا، كل من كان سبب أشعرنا بأخوة الإسلام وأخوة الإيمان وأننا جيرة كلنا متعاونين فيما يحبه الله، جميع هؤلاء نشكرهم، ومع شكرنا لهم ندعو الله لهم، ومع الدعاء لهم نقول لكم جميعا أننا استعدنا العمل، أن لما جينا إلى هذه البلد كنا نستوحش، لكن الآن نشعر أننا ما نحن غربة، أن هذه البلدة وهؤلاء الأحباب كلهم في كل هذه القرى ومن يحضر معنا كلهم أهلنا وقرابتنا، ونحن اليوم إن شاء الله شيء واحد كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فالحمد لله على هذا، والله يديم لنا إن شاء الله التواصل والمحبة وحسن الصلة فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى.
Dan seperti itu juga saya harus sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan-panjenengan semua, baik kepada panjenengan, kepada saudara-saudara kita yang tidak menghadiri jalsah seperti ini, yaitu saya sampaikan banyak-banyak terima kasih karena telah banyak membantu kita. Dan seperti juga beliau menyampaikan tadi, mungkin Jalsatul Itsnain ini atau kehadiran saya di jalsah ini sekarang ini yaitu merupakan Jalsatul Itsnain pertama yang saya hadiri setelah 6 bulan telah terjadinya kecelakaan. Katanya beliau, pertama sekarang ini yang saya menghadiri Jalsatul Itsnain. Katanya beliau, saya berterima kasih banyak kepada beliau-beliau semua, baik kepada orang yang membantu saya ataupun kepada orang yang ziarah, yang berkunjung menjenguk saya di waktu saya sakit, baik menjenguk di rumah sakit atau menjenguk di rumah, atau kepada orang yang memerhatikan saya baik dari dekat ataupun dari jauh, baik yang membantu daripada macam-macam apapun kepada saya di waktu saya sakit. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan-panjenengan semua yang telah membantu kita. Dan saya sekarang merasa gembira, katanya beliau, setelah saya mengalami kecelakaan, yaitu saya merasa gembira karena saya mengetahui kalau panjenengan-panjenengan semua yaitu betul-betul di dalam menganggap saudara kepadaku, katanya beliau. Di waktu aku sakit banyak orang yang datang kepadaku, baik dari golongan orang yang ada di desa ini maupun orang yang ada di sekitarnya desa ini, yaitu banyak yang mempedulikan aku dan banyak yang memperhatikan aku, katanya beliau. Saya sekarang merasa ada di daerah saya sendiri. Kalau sebelum saya pertama kali datang ke sini, saya merasakan kalau saya ini adalah orang yang sangat asing, orang yang berubah, katanya beliau, orang asing. Karena saya datang ke sini tidak mempunyai siapa-siapa, katanya beliau, datang dengan sendirinya. Tapi kalau sekarang dengan berkahnya saya kecelakaan kemarin, waktu saya nggak bisa apa-apa, banyak daripada saudara-saudara saya yang memperhatikan saya. Oleh karena itu saya tidak merasa kalau saya sendiri sekarang ini yaitu adalah sebagian daripada orang asing. Betul-betul saya ini adalah orang penduduk di sini, katanya beliau, karena di sini banyak daripada saudara-saudaraku, katanya beliau. Terus ini seperti inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, mazal mu'min fi tawadudihim wa tarakihim mazalul jasadil wahid. Nabi Muhammad, perumpamannya orang mukminin, orang-orang yang mempunyai keimanan, yaitu di dalam kasih sayangnya, di dalam belas kasihannya, yaitu ibaratkan al-jasadil wahid, yaitu satu jasad yang satu, katanya beliau. Kalau ada yang sakit daripada salah satu anggota jasadnya orang itu, maka semua akan merasakan yang namanya tidak nyaman. Allah yaqdi lana wa lakum jami'al hajat. Amin. Semoga Allah mengabulkan hajat kita dan hajat panjenengan semua. Balighna umniyatana fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Taala memberikan apa-apa yang diinginkan oleh kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Taala memuliakan kita dan panjenengan semua dengan kemuliaan afiah, yaitu kesehatan baik secara zahir maupun secara batin. Yu'ajjilullah bi raf'il bala' wal virus wal marad an Jawa wa an Indonesia wa an bilad al-muslimin wa an al-ard 'amma insyaallah. Dan semoga Allah Taala mengangkat dan menghilangkan bala, baik semacam bala apapun, baik itu virus ataupun lain-lainnya, semua dapat dihilangkan oleh Allah daripada penduduk-penduduk Jawa, penduduk-penduduk Indonesia, dan semua daripada penduduk-penduduk bumi. Semua semoga dapat dihilangkan